Halo guys, ketemu lagi nih di channel Republika Mahasiswa. Di video kali ini kita bakal membahas tentang 12 beasiswa terpopuler untuk kuliah di luar negeri yang rasanya wajib banget dan harus kalian tahu nih. Entah untuk kebutuhan sekarang gitu ya, atau kebutuhan nanti setelah kalian lulus S1 gitu, mau lanjut kuliah S2 atau S3 di luar negeri. Yang dimana beberapa beasiswa ini tuh udah cukup populer banget di kalangan para beasiswa hunter gitu ya. Namun masih ada beberapa orang yang belum tahu nih beasiswanya ada apa aja. Terus juga beasiswanya itu ditujukan ke kampus atau universitas di negara mana aja. Dan kira-kira beasiswa-beasiswa itu tuh nanggung apa aja sih? Apakah cuma biaya kuliahnya aja? Atau keseluruhan hidup kalian selama berkuliah di sana? Seperti biaya hidup, biaya tiket pulang pergi, asuransi kesehatan, pengurusan visa, dan lain-lain. Nah, buat kalian yang penasaran, ayo kita bahas bareng-bareng tentang beasiswa-beasiswa ini yang udah cukup populer. Let's go kita bahas. Tapi sebelum itu, pastikan kalian udah like, komen, dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Yang pertama, ada beasiswa Australia Award. Buat kamu yang mau kuliah di negara Australia. Ini merupakan program beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah Australia untuk mendukung pembangunan kapasitas manusia dan mempromosikan pemahaman dan hubungan antara Australia dengan negara-negara mitranya, termasuk Indonesia. Nah, beasiswa satu ini itu tersedia untuk program S1, S2, ataupun program doktor S3. Namun beberapa kriteria umum itu meliputi keunggulan akademik, rekam jejak kepemimpinan, kontribusi sosial, kemampuan bahasa Inggris yang memadai, dan komitmen untuk kembali ke negara asal setelah menyelesaikan studi di sana. Nah, manfaat beasiswanya tuh seperti biaya kuliah penuh, tunjangan hidup bulanan, biaya perjalanan bolak-balik dari negara asal ke Australia, tunjangan buku, asuransi kesehatan, tunjangan penelitian untuk program doktor atau S3, dan juga edukasi untuk para penerima beasiswa tersebut. Syarat yang pasti sih adalah kemampuan bahasa Inggris ya, yang dibuktikan dengan skor IELTS yang memadai gitu. Untuk syarat-syarat yang lebih detail, kalian bisa langsung kunjungin aja di website resminya Beasiswa Australia Awards ya. Selanjutnya, nomor 2, ada beasiswa Turkey Scholarship Bursary. Bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada individu dari seluruh dunia untuk bisa melanjutkan studi perguruan tinggi atau universitas di negara Turki. Beasiswa ini menawarkan kesempatan studi berbagai tingkat, dari S1, S2, sampai S3. Kriteria untuk diterima pun itu bervariasi, tergantung pada tingkat pendidikan yang dituju. Namun, sudah dipastikan kalian harus punya kemampuan mumpuni dalam berbahasa Inggris dan juga bahasa Turki. Beasiswa Turkey Scholarship Bursary ini memberikan manfaat kepada kalian seperti tunjangan biaya hidup bulanan, tunjangan perumahan, tunjangan perjalanan bolak-balik dari negara asal, asuransi kesehatan, dan tunjangan buku. Untuk proses aplikasinya atau kalian mendaftarkan, kalian bisa cek aja selengkapnya di website resmi mereka. Yang selanjutnya nih, ada beasiswa New Zealand Scholarship. Nah, program beasiswa ini diselenggarakan oleh pemerintah Selandia Baru. Programnya bisa untuk S1, S2, ataupun S3. Kriteria yang diterima untuk beasiswa ini tuh ya tergantung dari jenjang yang kamu pilih tadi. Yang pasti kalian tuh punya rekam jejak yang baik ya. Dan pastinya kemampuan bahasa Inggris yang memadai. Dan komitmen untuk kembali ke negara asal setelah menyelesaikan studi di sana. Nah, kira-kira beasiswa ini menanggung apa aja sih? Yang pastinya biaya kuliah penuh, tunjangan hidup bulanan, tunjangan perjalanan bolak-balik ke negara asal, asuransi kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan buku, tunjangan penelitian. Penerima beasiswa ini juga mendapat dukungan akademik untuk kalian bisa beradaptasi di Selandia Baru. Wah, lengkap banget kan tuh? Nah, proses untuk pendaftarnya kalian bisa langsung cek aja. Buat daftar kampus-kampus ternama di New Zealand, kalian bisa melihat list berikut nih. Nomor 4, ada Fulbright Scholarship Program. Program ini bertujuan untuk mempromosikan Amerika Serikat dan negara-negara lain melalui pertukaran pendidikan dan budaya. Beasiswa Fulbright mencakup berbagai program studi yang bisa kita lihat dari berbagai jenjang, mulai dari S1, S2, sampai S3.
Kriteria penerima meliputi keunggulan akademik, rekam jejak kepemimpinan, kontribusi sosial, dan kemampuan bahasa Inggris yang baik. Dan tentunya kalian harus punya rencana studi yang jelas ya, dan komitmen untuk berkontribusi pada hubungan antar negara yang terkait ini. Manfaat beasiswa Fulbright mencakup biaya kuliah penuh, biaya hidup bulanan, tunjangan perjalanan bolak-balik dari negara asal ke negara Amerika, dan dukungan akademik lainnya. Beasiswa ini menyediakan kesempatan untuk terlibat dalam program pendidikan lintas budaya dan kesempatan pengembangan profesional. Nah, buat kalian yang tertarik nih untuk kuliah di Amerika Serikat atau USA, wajib menjadi catatan untuk kalian. Untuk informasi lebih lengkapnya, kalian bisa kunjungi website resminya. Nomor 5, ada beasiswa yang bisa mewujudkan mimpi kalian kuliah di Korea Selatan nih, ketemu opa-opa. Ada beasiswa Global Korea Scholarship atau biasa dikenal GKS. Tujuannya untuk memberikan kesempatan pendidikan tinggi kepada individu di berbagai negara yang ingin melanjutkan studinya di Korea Selatan. Program ini juga dikenal dengan sebutan Korean Government Scholarship Program atau KGSP. Untuk beasiswa ini memfasilitasi kalian mengambil jenjang pendidikan S1, S2, ataupun S3. Kriteria penerimaannya sudah pasti kalian yang memiliki keunggulan akademik, rekam jejak yang baik, dan kontribusi sosial yang oke juga. Ditambah kemampuan bahasa Inggris yang memadai, terutama juga bahasa Korea yang memadai ya. Untuk manfaat yang didapat dari beasiswa ini meliputi biaya kuliah, biaya hidup, biaya penelitian untuk S3, tiket pesawat pulang dan pergi, dan biaya belajar bahasa Korea. Proses pendaftarannya bagaimana? Kalian bisa cek lengkapnya di website resminya, karena kalau aku jelasin di sini bakal panjang banget. Yang berikutnya nih, ada beasiswa Knight Hennessy atau Knight Hennessy Scholarship. Adalah program beasiswa pasca sarjana yang diselenggarakan oleh Universitas Stanford, Amerika Serikat. Beasiswa Knight Hennessy ini hanya untuk pasca sarjana ke atas ya, yaitu program S2 dan S3. Buat anak-anak S1 nggak usah bermimpi deh. Kriteria penerimaannya sudah pasti berspesifikasi tinggi ya, yang dimana meliputi aspek keunggulan akademik, kepemimpinan yang terbukti, latar belakang, disiplin ilmu, juga dinilai dan dianjurkan untuk mendaftar di beasiswa ini. Dan apa aja yang kalian dapat dari beasiswa Knight Hennessy yaitu biaya kuliah, biaya hidup, uang saku, keperluan kuliah, tiket pesawat pulang pergi, dan dana penelitian. Beasiswa ini bisa kalian gunakan untuk mendaftar di Stanford University ataupun universitas beken lainnya. Buat informasi lebih lengkapnya, kalian bisa langsung kunjungi aja website resminya. Yang berikutnya, nomor 7, ada beasiswa LPDP atau beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yang merupakan beasiswa yang memfasilitasi kalian untuk kuliah di banyak negara. Program beasiswa ini diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendukung pendidikan tinggi bagi individu yang memiliki potensi akademik dan kepemimpinan serta komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. Tingkat pendidikan yang didukung di beasiswa LPDP ini hanya untuk pasca sarjana aja, seperti program magister S2 dan program doktor S3. Kriteria penerima dari beasiswa ini tuh mencakup keunggulan akademik, kepemimpinan yang terbukti, potensi kontribusi dalam pembangunan nasional, dan motivasi yang kuat dalam melanjutkan studi tersebut. Calon mahasiswa juga harus memenuhi persyaratan administratif, kesehatan, dan integritas. Nah, untuk beasiswa LPDP ini menanggung apa aja sih? Seperti biaya kuliah, biaya hidup, biaya keberangkatan, tunjangan akademis, biaya visa dan paspor, asuransi kesehatan, pokoknya lengkap banget deh. Walaupun banyak banget ya, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi juga dari penerima beasiswa LPDP ini, yaitu kalian harus kembali ke negara Indonesia dan berkontribusi mengabdi untuk Indonesia. Namun masalahnya belakangan ini cukup populer pemberitaan bahwa para mahasiswa penerima LPDP banyak yang tidak kembali ke negara Indonesia. Wah, sangat disayangkan banget ya. So, buat kamu yang mau daftar LPDP, gimana cara dan lengkapnya? Kalian bisa langsung ke website resminya aja. Nomor 8, ada beasiswa MAX atau Ministry of Education, Culture, Sport, Science, and Technology. Yang dimana beasiswa ini ditujukan buat kamu yang mau kuliah di negara Jepang. Yang dimana program beasiswa ini tuh diselenggarakan oleh pemerintah Jepang.
dan ditujukan untuk pertukaran budaya dan pendidikan antara Jepang dan negara-negara mitranya. Buat kamu yang mau mendaftar beasiswa ini, itu memfasilitasi buat kamu program sarjana, pasca sarjana, S2 atau S3. Kriteria penerimanya udah pasti, kamu harus punya kriteria unggul secara akademik, rekam jejak prestasi, kemampuan bahasa, Inggris dan Jepang, dan kewarganegaraan dari negara-negara yang memenuhi syarat aja. Untuk beasiswa MEX Scholarship ini akan banyak memberikan fasilitas kepada kalian, yaitu biaya kuliah, biaya hidup, tiket pesawat pulang pergi, biaya pengurusan visa pelajar, dan juga asrama atau tempat tinggal. Untuk gimana cara pendaftaran dan aplikasi untuk beasiswa ini, kalian bisa cek aja di website resminya ya. Nomor 9, ada beasiswa Chinese Government Scholarship atau biasa disingkat CGS. Buat kamu yang mau kuliah di negara China atau Tiongkok, diselenggarakan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok yang bertujuan untuk mempererat dan membuat hubungan pertukaran budaya dan mendukung pendidikan tinggi antara Tiongkok dan negara mitra. Tingkat pendidikan yang didukung beasiswa CGS meliputi S1, S2 maupun S3. Kriteria penerimanya yang pasti memiliki rekam jejak prestasi dan juga kemampuan bahasa yang mumpuni ya, entah itu bahasa Inggris ataupun bahasa China. Untuk manfaat yang didapat dari beasiswa CGS ini, kalian akan mendapatkan biaya kuliah, tunjangan tempat tinggal, uang saku, dan asuransi kesehatan. Buat informasi lebih lengkapnya, kalian bisa langsung buka website resminya atau juga iseng ke kedutaan besar dari konsultan Tiongkok. Banyak informasi beasiswa di sana biasanya. Nomor 10, ada beasiswa University of Groningen, Belanda. Buat kamu yang mau kuliah di Belanda nih. Nah, Universitas Groningen itu sendiri adalah universitas riset terkemuka yang menawarkan berbagai program studi dan berbagai disiplin ilmu. Bahkan juga menyediakan beasiswa nih yang bisa menunjang kamu untuk bisa berkuliah di sana dari jenjang S1, S2, ataupun S3. Kriterianya sama mungkin seperti beasiswa lainnya, yang dimana kemampuan bahasa Inggris yang memadai dibuktikan dengan sertifikat IELTS. Cara aplikasinya itu mulai dari kalian ke website resminya, mengisi formulir secara lengkap, melampirkan dokumen pendukung, dan hasil tes bahasa. Manfaat beasiswa yang didapat itu sangat lengkap. Calon peserta penerima beasiswa juga wajib tuh ikut wawancara dan tes tambahan sesuai dengan persyaratan program yang dituju. So, pokoknya negara Belanda merupakan negara tujuan yang cukup oke buat kamu nyari kampus-kampus keren. Nomor 11, ada beasiswa Taiwan ICDF atau International Cooperation and Development Fund. Yang dimana program beasiswa ini diselenggarakan oleh pemerintah Taiwan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan tinggi bagi calon mahasiswa dari negara-negara berkembang dan meningkatkan kerjasama internasional bidang pendidikan dan pembangunan. Tingkat pendidikan yang didukung di beasiswa ICDF ini meliputi S2 dan S3 saja. Sama halnya dengan beberapa beasiswa-beasiswa lain yang dimana kalian adalah individu unggul dan punya jejak prestasi yang baik, serta memiliki kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Tiongkok yang memadai. Manfaat beasiswa yang didapat itu sangat lengkap di beasiswa satu ini, mulai dari biaya hidup, biaya kuliah, tempat tinggal, tiket pesawat pulang pergi, biaya keperluan akademik bahkan ditanggung, dan asuransi kesehatan atau kecelakaan juga ditanggung. Proses pendaftarannya itu diberlakukan secara online di website beasiswa Taiwan ICDF ini. Yang terakhir nih, nomor 12, buat kamu yang mau kuliah di negara Swedia. Ada beasiswa Swedia Institute atau SI, program beasiswa yang diselenggarakan oleh Swedish Institute, sebuah lembaga pemerintah Swedia yang bertujuan untuk mempromosikan pertukaran budaya, kerjasama internasional di bidang pendidikan dan penelitian. Tingkat pendidikan yang didukung dari beasiswa ini tuh meliputi S1, S2, ataupun S3. Yang dimana kriterianya kalian haruslah menjadi seseorang individu yang unggul dan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai dengan terlampirnya sertifikat IELTS dengan skor yang cukup tinggi pastinya. Beasiswa ini akan mengcover hal-hal yang cukup lengkap, mulai dari biaya kuliah kalian di Swedia, biaya hidup, biaya perjalanan untuk keberangkatan tapi tidak untuk pulang, dan juga ada asuransi kecelakaan atau kematian. Buat kamu yang tertarik, kamu bisa langsung cek website resminya karena segala pendaftaran, agenda, dan aturan lebih lengkap ada di website resmi dari Swedish Institute itu.
Nah, gimana? Jadi itulah jajaran beasiswa yang populer untuk kalian kuliah di luar negeri. Entah S1, S2, atau S3 ya. Mungkin banyak beasiswa-beasiswa lain yang kalian tahu, tapi kurang lebih inilah yang udah di list berdasarkan kepopuleritasannya untuk masing-masing negara yang jadi tujuan favorit untuk kuliah di luar negeri. Gak ada hal yang gak mungkin untuk bisa kuliah di luar negeri. Gak selamanya kita berkuliah harus menggunakan biaya sendiri, yang dimana banyakan orang pun kuliah di luar negeri menggunakan beasiswa. Asal kalian bersungguh-sungguh mempersiapkan dan juga menjadi individu yang unggul, pasti kalian bisa kok mendapatkan beasiswa ini. So, mungkin segitu aja. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Buat kalian yang nonton video ini dan komen, kudoakan semoga bisa mendapatkan salah satu beasiswa yang ku sebutin tadi. Amin. Dadah!